Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, jurusan Akuntansi 2018, Universitas Andalas yang beranggotakan Saya Siti Nurdeina dengan nomor BP 181053007. dan saya Faisal Abdul Siregar dengan BP 1810532044. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perencanaan strategis. Selamat menonton semuanya! Baiklah, saya Siti Nurdeina. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategis. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan strategis? Perencanaan strategis atau perencanaan dan pemrograman jangka panjang adalah proses yang dilakukan oleh pihak manajemen suatu organisasi untuk memutuskan program-program apa saja yang akan dilaksanakan dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Secara simpelnya, perencanaan strategis ini dapat diartikan sebagai proses penentuan bagaimana cara mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ada dan dapat mencapai sasaran secara efektif dan juga efisien. Berbicara mengenai perencanaan strategis tidak akan lepas dari perumusan strategi. Mengapa demikian? Apa kaitannya dengan perencanaan strategis? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menentukan strategi baru, yang mana dari proses ini akan dihasilkan sasaran baru dan juga strategi untuk mencapainya. Nah, dari sini dapat disimpulkan untuk menjawab pertanyaan sebelumnya bahwa perumusan strategi ini bisa dikatakan seperti tahapan awal atau gerbang untuk melakukan perencanaan strategis. Lalu pertanyaan kedua adalah, apa perbedaannya dengan perencanaan strategis? Perbedaannya dapat dilihat dari definisi dari perumusan strategi dan juga perencanaan strategi, yang mana perumusan strategi fokusnya itu merupakan proses dalam menentukan strategi, dan sedangkan definisi dari perencanaan strategis adalah proses dalam bagaimana cara untuk mengimplementasikan strategi yang telah ada. Namun, selain itu, perbedaannya juga dapat dilihat dari perencanaan strategis ini bersifat sistematis, yang mana prosedur dan jadwalnya sudah ditentukan, sedangkan perumusan strategi ini tidak bersifat sistematis. Kita sudah berbicara mengenai perbedaan perumusan strategi dan juga perencanaan strategis. Lalu, apa persamaannya? Persamaannya adalah inisiatif strategis bisa muncul dari siapa saja. Maksud siapa saja di sini adalah tidak hanya berfokus pada manajemen dini saja, tapi bisa juga dari staf lainnya atau bagian dari organisasi tersebut. Dan juga kapan saja selama masih dalam jadwal yang sudah ditentukan tentunya. Selain itu juga, pembahasannya dapat diperiksa kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau peluang dan terhadap ancaman maupun tantangan yang terjadi di pasar saat ini. Nah, di dalam praktiknya terdapat tumpang tindih nih antara perumusan strategi dan juga perencanaan strategis. Contohnya, perumusan strategi ini di dalamnya bisa terdiri dari pertimbangan awal atas program-program yang akan diadopsi sebagai langkah untuk pencapaian sasaran. Padahal, pertimbangan awal atas program-program yang akan diadopsi itu merupakan tahapan analisis yang mana seharusnya dilakukan setelah perencanaan strategis. Nah, itu adalah tumpang tindih yang pertama. Yang kedua adalah saat membuat perencanaan strategis akan ada kemungkinan ditemukannya kebutuhan akan perubahan sasaran atau strategi yang telah dihasilkan dari perumusan strategi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tidak semua perusahaan menyatakan secara eksplisit sasaran dan strateginya. Dan juga tidak semua perusahaan mengkomunikasikan sasaran dan strategi tersebut kepada manajer. Sehingga sasaran dan strategi harus dideskripsikan pada perencanaan strategi. Padahal seharusnya dapat dilakukan pada perumusan strategi kan. Nah, perencanaan strategis ini juga terjadi evolusi dari tahun ke tahun. Sekitar 50 tahun yang lalu atau lebih, perencanaan strategis ini
belum sistematis seperti saat ini, dan masih bersifat tidak sistematis. Dan seiring perkembangan zaman, hingga pada akhir tahun 1950-an, beberapa perusahaan mulai menerapkan sistem perencanaan strategis formal. Walaupun pada saat itu tetap banyak upaya yang gagal, misalnya seperti adaptasi minor pada sistem penyiapan anggaran, perencanaan strategis yang dilaksanakannya oleh staf bukan yang manajer ini, dan lebih banyak perencanaan strategis ini prosesnya lebih banyak ke pengisian formulir, bukan pemikiran mendalam. Walaupun seperti itu, perencanaan strategis tetap berevolusi hingga akhirnya pada saat ini perencanaan strategis bisa seperti sekarang, yaitu sudah sistematis, prosedur dan jadwalnya sudah ditentukan, dan lainnya. Dan juga banyak perusahaan yang telah menikmati manfaat dari pembuatan rencana untuk 3-5 tahun ke depan. Perencanaan strategis ini memiliki banyak manfaat sebenarnya. Nah, 4 hal manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan strategis memberikan kerangka untuk pengembangan anggaran tahunan. Mengapa demikian? Karena suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk masa depan. Oleh karena itu, penting untuk manajemen membuat komitmen sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas mengenai arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, perencanaan strategis kan berfokus pada penentuan arah tersebut. Nah, suatu rencana strategis ini nantinya akan menyediakan kerangka kerja yang lebih luas sehingga rencana tersebut dapat memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Selain itu, bermanfaat juga untuk memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang optimal dan mendukung opsi-opsi strategis kunci. Manfaat yang kedua adalah perencanaan strategis berfungsi sebagai alat untuk pengembangan manajemen, yang mana sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa perencanaan strategi adalah alat pendidikan dan pelatihan bagi manajemen yang pelatihan unggul bagi manajemen dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan cara mengimplementasikannya. Makanya dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis ini berguna sebagai pengembangan manajemen karena proses dari perencanaan strategi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan output dari proses manapun yang merupakan jauh lebih penting dibandingkan dengan output dari proses perencanaan strategis itu sendiri yang merupakan dokumen rencana. Yang ketiga adalah perencanaan strategis bermanfaat sebagai mekanisme untuk mendorong manajemen berpikir jangka panjang. Maksudnya di sini adalah dikarenakan proses perencanaan strategis ini memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting, makanya perencanaan strategis dikatakan sebagai mekanisme untuk mendorong manajemen berpikir jangka panjang. Nah, yang terakhir adalah alat untuk menyejajarkan atau menyelaraskan manajer dengan strategi korporat. Karena perencanaan strategis ini kan melibatkan manajer secara langsung dalam perencanaan tersebut, sehingga manajer tersebut akan paham dengan strategi perusahaan atau strategi jangka panjang perusahaan dan tahu proses perumusan di baliknya. Nah, kalau misalnya ada hal baik, tentu akan ada juga hal buruknya. Apabila perencanaan strategis memiliki manfaat, tentu akan ada juga keterbatasan atau kelemahannya. Kelemahan dari perencanaan strategis ini ada 3 yang dapat saya jelaskan, yaitu yang pertama, akan selalu ada bahaya bahwa perencanaan strategis ini dapat berakhir menjadi pengisian formulir maupun latihan birokrasi, bukannya pemikiran strategis yang mendalam. Nah, selanjutnya
akan ada kemungkinan bahwa organisasi akan menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis tersebut kepada para staf di departemen tersebut. Maka mengapa hal tersebut menjadi keterbatasan? Karena akan ada kemungkinan bahwa input dari manajemen atau inisiatif dari manajemen itu diabaikan oleh staf dari departemen tersebut. Padahal perencanaan strategis ini merupakan tugas dari manajemen ini sebenarnya. Dan juga staf departemen ini seharusnya hanya berperan sebagai fasilitator, katalis, dan juga edukator. Dan yang terakhir, keterbatasan terakhir adalah perencanaan strategis ini memakan waktu yang lama, sehingga bagi pihak yang terkait atau organisasi yang melaksanakan perencanaan strategis ini akan terkesan melelahkan bagi mereka, dan juga membutuhkan biaya yang besar atau biaya yang mahal. Nah, perencanaan strategis kan memutuskan program apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan, yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Nah, bagaimana sih struktur dan kandungan atau isi program? Nah, dalam organisasi industri seperti misalnya industri manufaktur, programnya mencakup produk ditambah dengan penelitian dan pengembangan atau R&D, research and development, aktivitas umum dan administrasi, perencanaan dan kepentingan lain yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Sedangkan pada organisasi atau industri jasa, programnya adalah usaha perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada koresponden. Atau secara simpelnya dapat diartikan bahwa program pada industri jasa adalah setiap layanan yang diberikan oleh entitas. Lalu bagaimana hubungan organisasional dalam perencanaan strategis? Nah, para perancang sistem harus mendiagnosis dengan benar gaya dari manajemen senior dan memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan gaya itu. Dengan demikian, manajer memungkinkan untuk menginstruksikan stafnya memasang sistem yang terinci karena ia merasa tidak nyaman dengan menggunakannya. Mengapa demikian? Mengapa harus menyesuaikan dengan gaya manajemen tingkat atas? Karena perencanaan strategis itu kan adalah proses manajemen yang mana kinerja perusahaannya sangat bergantung pada gaya manajemen tingkat atas. Misalnya CEO. Beberapa CEO lebih suka membuat keputusan tanpa keuntungan dari perencanaan formal, sehingga tidak ada sistem yang dapat mengukur keefektifan kinerjanya. Selain itu, proses perencanaan strategi melibatkan manajer senior dan manajer unit bisnis atau ketua pusat pertanggungjawaban yang dibantu oleh karyawan mereka. Nah, tujuan utamanya melibatkan manajemen senior dan manajer unit bisnis atau ketua pusat pertanggungjawaban adalah untuk meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan ketua unit bisnis dalam menyediakan jadwal aktivitas yang akan mereka jalankan sesuai dengan tujuan perusahaan dan perencanaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai usulan program baru. Mengapa suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan usulan program baru? Karena keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi itu tergantung dengan kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru dari berbagai sumber. Maka sistem yang lebih fleksibel dan reseptif lebih sesuai dan dibutuhkan. Usulan program baru ini idenya bisa berasal dari siapa saja, dari dalam maupun luar organisasi, misalnya dari CEO, dari staf atau bidang R&D, atau penelitian dan pengembangan, yang mana apabila diusulkan oleh R&D, biasanya usulan ini lebih mengarah ke ide produk atau proses baru. Kalau misalnya dari bidang pemasaran, maka usulannya itu lebih mengarah ke inovasi pemasaran. Kalau misalnya dari produksi,
Selain itu lebih mengarah ke peralatan dan metode pemanufakturan baru. Nah, usulan program baru ini disebabkan hal yang bersifat reaktif dan juga proaktif. Apa sih maksudnya reaktif dan proaktif tersebut? Maksudnya adalah usulan yang bersifat reaktif berarti muncul karena adanya persaingan dan ancaman untuk produk sejenis dari pesaing. Misalnya seperti munculnya kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing. Kan itu kan membuat perusahaan menjadi terancam. Nah, sedangkan usulan bersifat proaktif ini muncul karena adanya inisiatif menggunakan kesempatan yang ada untuk membuat suatu produk baru. Nah, dalam menganalisis usulan program baru ini dapat digunakan dua cara, yaitu dengan menganalisis investasi modal dan juga dengan organisasi untuk analisis. Yang mana pada analisis investasi modal ini dapat digunakan dua teknik, yaitu NPV dan juga IRR. NPV adalah Net Present Value yang didapat dari kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Sedangkan IRR atau Internet Rate of Return yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Nah, dalam menggunakan analisis investasi modal ini, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat digunakan. Ada 3 pada gambar tersebut dapat kalian lihat. Yang pertama adalah aturan. Maksud aturan di sini adalah dalam menyiapkan dan mengajukan proposal usulan program baru, harus tersedia panduan untuk pengajuan dan persetujuan usulan pengeluaran modal dengan nilai yang berbeda-beda. Ada 2 nilai, yaitu nilai kecil dan juga nilai besar. Kalau misalnya nilai kecil, berarti pengusulannya itu sistemnya dapat disetujui langsung oleh pihak manajemen pabrik. Sedangkan apabila usulan dengan nilai yang besar, maka dari manajemen pabrik dapat diteruskan ke manajer unit bisnis, lalu ke CEO, dan apabila dalam kasus usulan yang sangat penting, maka akan disampaikan ke Dewan Direksi untuk dimintai persetujuannya. Yang kedua adalah menghindari manipulasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu manipulasi seperti apa yang dimaksud. Yang dikarenakan menghindari manipulasi ini merupakan salah satu hal yang paling susah dilakukan dalam menganalisis usulan program baru. Manipulasi yang dimaksud adalah yang mana pengusul memanipulasi proposal usulannya sehingga terlihat menarik. Sebelumnya, kenapa hal tersebut dilakukan? Karena pengusul tersebut telah mengetahui sedari awal bahwa NPV dari usulan programnya itu negatif, sehingga akan besar kemungkinannya atau sudah pasti kemungkinannya untuk ditolak. Nah, dalam beberapa kasus akan ada pengusul yang nekat untuk melakukan manipulasi yang berupa membuat usulan tersebut menjadi menarik dengan cara menyesuaikan estimasi awalnya sehingga proyek tersebut dapat memenuhi kriteria numerik, atau bisa juga dilakukan dengan membuat estimasi optimistik. Nah, bagaimana cara menghindari manipulasi ini? Yaitu dengan memeriksa reputasi pengusul proyek dari awal. Dan selanjutnya adalah pertimbangan model. Dalam pertimbangan model ini terdapat teknik-teknik spesialisasi yang dapat digunakan. Ada 8, yaitu yang pertama analisis risiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, optimum pricing model, analisis klaim kontingen, analisis diagram pohon untuk pengambilan keputusan. Nah, cara menganalisis usulan program baru yang kedua adalah organisasi untuk analisis, di mana dalam menganalisis usulan-usulan program baru yang masuk itu hanya menggunakan sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Yang mana di organisasi tersebut akan dibuatkan suatu tim khusus yang melakukan evaluasinya. Nah, proses evaluasi usulan program baru dengan cara ini membutuhkan waktu lebih dari setahun. Dan juga dalam permintaan persetujuan oleh CEO diperlukan tanda tangan atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak
manajemen eksekutif atau eksekutif fungsional maupun dini untuk menandatanganinya baru diserahkan ke CEO. Nah, dalam penyerahan ke CEO ini, CEO mungkin mengembalikan usulan tersebut untuk dianalisis berulang kali, beberapa kali, sebelum akhirnya disetujui ataupun ditolak. Nah, dalam menggunakan organisasi untuk menganalisis usulan program baru ini, tidak ada tabel waktu untuk penganalisisan proposalnya, sehingga tidak selalu harus masuk ke dalam anggaran tertentu. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faisal Abdul Siregar. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menganalisis program-program yang sedang berjalan. Sejalan dengan pengembangan program baru, banyak perusahaan memiliki cara yang sistematis dalam menganalisis program yang berjalan. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai analisis rantai nilai dan pembiayaan berdasarkan aktivitas. Yang pertama yaitu rantai nilai atau value chain. Rantai nilai bagi tiap perusahaan merupakan seperangkat aktivitas terkait yang menciptakan nilai dari tiap bagiannya, mulai dari memperoleh bahan mentah, dasar untuk komponen pemasok, sampai menghasilkan produk siap pakai, serta mengantarkannya pada konsumen akhir. Pada rantai nilai, terdapat 3 konsep yang harus kita garis bawahi. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan pemasok, yang kedua keterkaitan dengan pelanggan, dan yang terakhir proses terkait dalam rantai nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu pembiayaan berdasarkan aktivitas. Meningkatnya komputerisasi dan otomatisasi dalam pabrik menimbulkan perubahan yang penting dalam sistem untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi mengenai biaya. Dasar alokasi atau pembangkit biaya untuk setiap pusat biaya menunjukkan penyebab terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan jumlah biaya dalam pusat biaya atau aktivitas berbeda. Selanjutnya yaitu proses perencanaan strategis. Dalam proses perencanaan strategis ini ada 6 proses yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama meninjau dan memperbaharui rencana strategis, yang kedua memutuskan asumsi dan pedoman, yang ketiga iterasi pertama dari rencana strategis, yang keempat analisis, yang kelima iterasi kedua dari rencana strategis, dan yang terakhir tinjauan dan persetujuan akhir. Yang pertama yaitu meninjau dan memperbaharui rencana strategis. Selama 1 tahun, keputusan yang mengubah rencana strategis dibuat. Manajemen membuat keputusan kapanpun ada kebutuhan akan hal itu, dan bukan sebagai respon terhadap jadwal yang telah ditentukan. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan sebaiknya dimasukkan dalam rencana strategis segera setelah keputusan tersebut dibuat. Namun, secara praktis, sangat sedikit organisasi yang secara kontinu memperbarui rencana strategis mereka. Pembaruan melibatkan lebih banyak pekerjaan kertas dan waktu komputer dibandingkan dengan apa yang sepantasnya menurut manajemen. Selanjutnya yaitu memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas seperti pertumbuhan dalam PDB, pergerakan musim, tarif upah tenaga kerja, dan lain-lain. Asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan jika diperlukan diubah untuk memasukkan informasi yang paling akhir. Selanjutnya yaitu iterasi pertama dari rencana strategis. Menggunakan asumsi tujuan dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis, yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana sekarang, seperti perubahan dalam taktik pemasaran dengan didukung alasan. Staf unit bisnis melakukan banyak pekerjaan analitis, tetapi manajer unit bisnis membuat keputusan akhir. Selanjutnya yaitu analisis. Dalam banyak kasus, jumlah dari rencana unit bisnis mengungkapkan kesenjangan perencanaan,
yaitu jumlah dari rencana-rencana individual yang tidak mencapai tujuan korporat. Hanya ada 3 cara untuk menutup kesenjangan tersebut, yaitu menemukan kesempatan untuk perbaikan dalam rencana unit bisnis, melakukan akuisisi, atau meninjau ulang tujuan korporat. Manajemen senior biasanya fokus pada yang pertama. Selanjutnya yaitu iterasi kedua dari rencana strategis. Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang memengaruhi semua unit bisnis. Secara teknis, revisi tersebut lebih sederhana untuk dibuat dibandingkan dengan penyerahan awal, karena hanya memerlukan perubahan di beberapa angka saja. Tetapi, secara organisasional, ini merupakan bagian yang paling menyakitkan dari proses tersebut karena memerlukan keputusan yang sulit. Dan yang terakhir yaitu tinjauan dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan direksi. CEO atau Chief Executive Officer memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran, karena rencana strategis merupakan input yang penting bagi proses itu. Sekian video dapat kami berikan. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi semuanya dan kami mohon maaf apabila terdapat penyajiannya yang salah. Terima kasih telah menonton. Dadah!